Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah pengalaman luar biasa dari seorang pria asal kota Palembang. Selama melaksanakan ibadah haji dan melakukan tawaf di Masjidil Haram, ia terus-menerus dikejar oleh anjing buas yang mengerikan. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa masuk ke dalam Masjidil Haram yang begitu suci? Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Matahari Mekah menyengat di atas kepala, mantulkan cahaya yang menyilaukan dari marmer putih Masjidil Haram. Udara terasa panas, namun ada ketenangan yang mengisi hati setiap jemaah yang datang dari seluruh penjuru dunia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Di antara ribuan manusia yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, ada seorang pemuda bernama Zahrul yang merasa asing dengan ketenangan itu. Ayahnya, seorang saudagar kaya dari kota Palembang, selalu memastikan bahwa Zahrul mendapatkan segala yang ia inginkan. Setelah ibu kandungnya meninggal, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Aziza. Hubungan Zahrul dengan Aziza tidak pernah harmonis. Ia memandang wanita itu dengan penuh kebencian, menganggapnya sebagai pengganti ibu yang tidak pantas. Ayahnya yang kaya raya mendaftarkan haji untuk Zahrul dengan harapan perjalanan suci ini dapat mengubah hatinya. Namun Zahrul membawa serta beban kebencian pada ibu tirinya dalam perjalanan ini. Pada hari pertama tawaf, saat ia berjalan mengelilingi Ka'bah, sebuah bayangan hitam mengejutkannya. Seekor anjing besar dengan mata merah menyala muncul entah dari mana, mengejarnya di antara ribuan jamaah. Anjing itu tampak nyata seolah-olah keluar dari mimpi buruk Zahrul. Dalam kepanikannya, Zahrul berpikir dengan cepat, bagaimana mungkin anjing yang bernajis bisa masuk ke Masjidil Haram yang suci? Gumamnya dalam hati. Zahrul berlari ketakutan, menabrak dan menjatuhkan beberapa orang di sekitarnya. Ia terus berlari, mencoba menghindari dari anjing itu. Namun anjing itu tidak pernah menjauh. Setiap kali ia melihat ke belakang, anjing itu selalu ada di sana, menggeram dan menunjukkan taringnya. Ketika ia terjatuh dan terhuyung, seorang pria tua menangkap lengannya dan menahannya untuk tetap berdiri. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya pria tua itu. "Anjing-anjing itu mengejar saya," jawab Zahrul terengah-engah. Pria tua itu melihat sekeliling, namun tak ada seekor anjing pun di sana. "Anjing? Aku tidak melihat anjing. Nah, apa yang sebenarnya terjadi?" Pria tua itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Abdul mendengarkan dengan seksama, "Apa dosa yang telah kau perbuat?" tanya Mbah Abdul setelah mendengar ceritanya. "Mungkin ada sesuatu yang mengganggu jiwamu." Zahrul terdiam, hatinya bergolak. Ia tahu betul dosa yang terus menghantui pikirannya, namun ia tidak ingin menceritakannya begitu saja kepada orang yang baru ia kenal. Setiap kali Zahrul mencoba untuk beribadah dengan tenang, anjing itu selalu muncul mengusir semua kedamaian yang ia cari. Ia mencoba untuk fokus membaca doa-doa dengan khusyuk, namun anjing itu selalu hadir menakut-nakuti dan mengusik jiwanya. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah beristirahat, Zahrul berjalan sendiri di sekitar Masjidil Haram berharap menemukan ketenangan. Tiba-tiba anjing itu muncul lagi, lebih dekat dan lebih mengancam dari sebelumnya. Zahrul berlari sekuat tenaga, kali ini keluar dari kompleks Masjidil Haram, melewati jalan-jalan sempit Mekah yang berliku. Ia terus berlari sampai terjatuh kelelahan di sebuah gang kecil. Ia menangis terseduh-seduh, merasa putus asa dan sendirian. Mbah Abdul yang kebetulan melihat Zul berlari mengikuti dari kejauhan. Ia mendekati Zahrul yang terduduk lemah di tanah. "Kau tidak bisa lari dari bayanganmu sendiri, nak," kata Mbah Abdul dengan suara lembut. "Apa yang kau sembunyikan, ceritakanlah padaku. Mungkin aku bisa membantumu." Zahrul terdiam, hatinya bergolak.
Namun kali ini ia merasa bahwa ia tidak bisa terus memendam perasaannya. Dengan suara bergetar, ia mulai bercerita, "Di kampungku, aku sering bersikap kasar terhadap ibu tiriku. Aku memperlakukannya dengan sangat buruk, bahkan pernah mengusirnya dari rumah. Aku selalu menyalahkannya atas kematian ibuku, padahal dia tidak bersalah." Mbah Abdul mendengarkan dengan seksama, tidak meyakini, hanya menunggu Zahrul melanjutkan ceritanya. Zahrul mengingat kembali satu kejadian yang paling menyakitkan. Suatu malam, saat hujan deras, ibu tirinya Ajizah pulang terlambat ke rumah setelah mengunjungi tetangganya yang sakit. Zahrul yang sedang marah karena masalah kecil mengunci pintu dan tidak membiarkan Ajizah masuk. Wanita itu terpaksa berdiri di luar selama berjam-jam, basah kuyup dan menggigil kedinginan. Ayahnya saat itu sedang berada di luar kota, dan ketika kembali Ajizah sakit parah. Karena kejadian tersebut, Mbah Abdul menghela napas sejenak, menatap jauh ke dalam mata Syahrul. "Kau tahu nak, anjing itu adalah perumpamaan untuk manusia yang tidak tahu terima kasih. Meski anjing telah diberi makan, disayang dan diurus, ia tetap tidak ragu untuk menggigit orang yang telah merawatnya. Janganlah kau menjadi seperti anjing itu. Belajarlah untuk bersyukur dan menghargai orang-orang yang telah berusaha mencintai dan merawatmu, meski mungkin kau merasa mereka tidak pantas." Air mata mulai mengalir di pipi Syahrul. Ia tahu bahwa Mbah Abdul benar. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil ponselnya dan menelpon ibu tirinya Ajizah. Sambil terisak, ia meminta maaf dengan tulus, mengakui segala kesalahannya dan memohon maaf kepada ibu tirinya Ajizah. Ajizah terdiam sejenak di ujung telepon sebelum akhirnya berkata dengan suara lembut, "Ibu sudah memaafkanmu nak. Semoga Allah menerima taubatmu." Setelah panggilan itu, Zahrul merasa beban berat terangkat dari bahunya dan perasaan damai mulai menyelimuti hatinya. Ia melanjutkan tawaf tanpa ada lagi bayangan anjing yang mengejarnya. Ia menyelesaikan seluruh ritual haji dengan khusyuk, merasakan perubahan dalam dirinya. Saat kembali ke kampung halaman, Zahrul langsung menuju rumah. Ia menemukan ibu tirinya sedang duduk di ruang tamu membaca Al-Quran. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia mendekat dan berlutut di hadapannya. "Ibu, maafkan aku," katanya dengan suara lemah. "Aku telah salah selama ini. Aku memohon maaf, Ibu." Ajizah menutup Al-Quran dan memandang Zahrul dengan mata penuh kasih. "Ibu sudah memaafkanmu. Yang penting sekarang adalah kau telah sadar dan ingin memperbaiki diri." Zahrul mencium tangan ibu tirinya, merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari kejauhan, ayah Syahrul memandang dengan bangga. Sorot matanya penuh haru, merenung betapa perjalanan haji telah mengubah Zahrul secara mendalam. Hubungan mereka kini membaik dan Zahrul belajar untuk menghargai dan menyayangi Ajizah sebagai ibu yang sebenarnya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.